Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan, di mana pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang seni dan juga pameran seni. Dan pada siang hari ini kita akan berbincang langsung dengan Pak Indra Kesuma selaku perupa seniman asal Banten kita, yang nanti akan menggelar pameran tunggalnya. Nanti akan kita ulas seperti apa pamerannya, konsepnya seperti apa, dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui pamerannya. Nah, sudah bersama kita pada siang hari ini ada Pak Indra Kesuma. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat, seger. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah meluangkan waktunya lagi untuk datang ke studio Sultan TV ya. Dan kalau kita berbicara mengenai pameran seni, Pak Indra ini nanti akan menggelar sebuah pameran yang pastinya ini karya-karya tunggal sendiri ya. Iya, betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, nanti akan seperti apa pamerannya dan konsepnya seperti apa? Pameran ini pada awalnya, Iya. saya ditawarin oleh pengelola Balai Budaya Pandeglang sebelum pameran Gebar Sasmita. Setelah pameran Gebar Sasmita, Iya. ada acara diskusi, saya ke sana. Kemudian dari panitia menanyakan, setelah ini siapa lagi nih yang siap nih seniman yang harus kita undang? Udah, kata kawan-kawan, Pak Indra aja katanya. Saya bilang, saya mau pameran apa? Ya apa aja katanya. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol setelah diskusi, saya iakan. Cuma saya bilang jangan tergesa-gesa, saya minta waktu agak mundur dikit. Iya. Karena saya butuh persiapan, perlu memikirkan langkahnya seperti apa. Akhirnya setelah 2-3 kali ketemu dengan panitia, saya minta di tanggal 2. Oke. Nah, sebelumnya mereka mengajukan ke tanggal 1, saya bilang jangan tanggal 1 itu hari kerja. Iya. Akhirnya tanggal 2 saya minta karena malam minggu kan. Iya. Nah, disepakati. Nah, rencananya pameran itu dimulai jam 4 pembukaannya. Oke. Jam 4 sore, dan karya-karya yang kita tampilkan itu sketsa dan drawing. Jadi ukurannya nggak terlalu besar, Iya. cuma jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Ya, sekitar 70 lembar. Wow. Gitu. Jadi tanggal 2 September nanti, Iya. ini Pak Indra akan menggelar pameran tunggalnya, di Iya. mana itu semuanya karya lukis Pak Indra semua ya? Ya, karya drawing dan sketsa. Drawing dan juga sketsa. Dan ini mengangkat tajuk apa ini? Judulnya? Tentang keseharian sebenarnya. Tentang keseharian. Ya, dimulai dari tahun 2019 sebenarnya. Oke. Sketsanya. Tapi kalau drawing itu ada yang karya lama memang, dari tahun 2008 ada beberapa, dan juga ada yang baru. Nah, itu juga ada. Jadi tidak semuanya karya lama. Oke. Tapi yang jelas karya-karya yang saya tampilkan itu adalah proses keseharian saya. Iya. Nah, kemana saya mampir, saya membuat gambar. Kemana saya nongkrong, membuat gambar. Itu hasilnya. Makanya tema di pameran ini saya kasih tema catatan kaki. Catatan kaki. Suatu yang dibuat dengan tiba-tiba dan sangat Oke. simple sebenarnya. Yang tidak simple adalah mungkin mengerjakannya. Tapi itikadnya, prosesnya itu tidak sulit. Iya. Asal mau ada waktu, meluangkan waktu lah. Iya. Jadi ibaratnya catatan kaki ini benar-benar melukiskan Iya. ketika kaki ini melangkah Betul. gitu ya. Setiap melangkah, karena kan kemudahan dari melangkah itu Iya. akhirnya dilukiskan semua Betul, catatan betul. yang dilewati gitu ya. Betul. Oke, berarti sekitar 70 Karya karya akan ditampilkan. Betul. Di mana pamerannya? di Balai Budaya Di Balai Pandeglang. Budaya Pandeglang. Oke. Dan ini apakah akan ada pameran saja atau mungkin nanti akan ada penampilan-penampilan kesenian juga kah? Kalau yang saya dapat info dari panitia, itu nanti ada pemutaran film, Oke. ada diskusi seni rupa, Iya. kemudian ada mungkin kegiatan on the spot bersama. Itu ada di sana. Ada semua di Nah, sana. termasuk tampilan-tampilan mungkin pembacaan puisi segala macam, itu ada panitia yang menyiapkan. Semua. Tapi saya sudah diberi sedikit bocoran. Iya. Jadi itu sedikit bocoran untuk Anda para penikmat seni karya rupa gitu ya. Ini bisa datang ke Balai Budaya Pandeglang gitu ya. Iya. Yang pastinya
semua karya lukis dari Pak Indra akan tampil di sana. Dan ini bekerja sama dengan siapa saja nih Pak? Dengan Pandeglang Kreatif dan kawan-kawan pengelola Balai Budaya. Saja. Dengan juga kawan-kawan seniman ya. Kawan-kawan seniman ya. Iya. Dan untuk proses persiapan sebelumnya dari pameran ini berapa lama sebenarnya? Kalau karyanya ya tadi saya bilang persiapannya udah lama sebenarnya, karyanya sudah ada di rumah itu udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun ya. Ada juga yang dari 2019 sudah ada. Nah itu saya kemas rapi, sudah siap sebenarnya. Iya. Dan memang rencana tidak untuk dipamerkan dulu, Oke. dikip dulu kan, simpan dulu. Tapi karena ada permintaan dari kawan-kawan, ya udahlah terpaksa saya keluarkan. Kan udah lama katanya nggak pameran tunggal. Oh, iya. Ya sudah, saya bilang saya coba. Tapi seadanya, tinggal penyajiannya bagaimana. Oke. Dan ini luar biasa sekali, akhirnya ada pameran lagi gitu ya. Karena kalau berbicara mengenai pameran, mungkin di Banten ini tidak begitu banyak gitu ya gelaran-gelaran pameran-pameran Iya. karya gitu, khususnya mungkin seni lukis gitu. Nah kalau untuk Pak Indra sendiri sebenarnya dari pameran tunggalnya ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Saya pengen, kalau ibarat seorang sarjana itu buat laporan. Oke. Ya, laporan saya kepada masyarakat itu ibaratnya sebagai institusi. Iya. Ini nih hasil catatan saya, hasil laporan saya selama 2019 sampai sekarang. Iya. Bisa kamu nikmati, ini hasilnya. Dan mungkin di catatan itu ada yang berubah dengan kejadian sebenarnya sekarang. Iya. Karena waktunya berjenjang kan ya. Tidak hari itu selesai, hari itu dipamerkan, tidak. Tapi butuh waktu beberapa tahun untuk mengumpulkannya. Iya. Nah, itu. Sehingga itu menjadi laporan penting menurut saya kepada masyarakat dan kepada penikmat seni, kepada kawan-kawan perupa, bahwa saya terus bekerja sebenarnya dengan cara saya, dengan cara yang sederhana, tidak rumit dan tidak memberatkan. Karena kerja seni rupa itu kalau kita tidak dari hati, kerja apapun lah, termasuk kesenian yang lain juga kalau nggak dari hati itu kayaknya berat. Apalagi nongkrong sendiri di pasar, ngapain, nggak orang gila kali. Tapi bagi seorang seni itu tidak, itu sebuah tanggung jawab moral kan ya. Iya. Untuk supaya dia tetap berproses dan dia tetap mencatat peristiwa apapun. Nah itu dengan caranya, dengan karyanya. Oke. Dan kalau dari karya-karyanya Pak Indra sendiri, sebenarnya dari yang sudah dilukis mungkin dari tahun 2008 atau mungkin yang sebelum-sebelumnya, ini melihat dari lokasi yang dilukis, akhirnya ada perubahankah gitu? Mungkin dulu ketika melukis bentuk tempatnya seperti apa, tapi sekarang nyatanya ada perubahan gitu. Ya kalau terutama yang dirasakan saya di karya sketsa. Oke. Sketsa itu 2019 sampai sekarang. Jadi ada gambar pasar, kayak pasar kalau di Serang itu pasar apa namanya? Yang dekat stasiun itu juga berubah, posisinya udah berubah. Kemudian orang dagang juga berubah karena dialihkan ke tempat lain kan, karena perbaikan taman. Pasar Taman Sari ya. Iya, kemudian ada komunitas yang saya gambar itu juga sudah berubah. Tetapi di karya ke belakang 2019 sebelumnya sampai 2008 itu lebih banyak karya-karya drawing yang memang dibuat secara fantasi, yang sifatnya konseptual, juga punya pesan sendiri. Dia tidak bisa sembarang orang membaca, memahami kalau enggak kita jelaskan atau kita beri kita arahkan atau kita beritahu. Karena memang karya-karyanya sifatnya lebih ke dunia bawah sadar sebenarnya, itu surrealis kalau dalam aliran senirupa surrealis. Ini juga sempat beberapa saya buat contoh, ini juga sama seperti itu. Oke, mungkin ini bisa ditunjukkan juga nih Pak. Ini salah satu karyanya. Iya, Pak ini Indra karya juga. imajinatif ya, yang memang menggambarkan tentang seorang tokoh. Jadi tokoh seorang pahlawan dalam fantasi saya tentang Banten. Oke. Jadi orang yang membawa golok, berbaju pendekar, berbaju orang Baduy dan berkepala badak. Artinya ini bukan mengatakan bahwa badak itu adalah lebih hebat dari manusia, bukan. Tapi ini adalah simbolik bahwa badak itu kan punya Banten. Baduy juga punya Banten. Berarti orang Banten itu harus berdiri pada posisi yang kokoh. Bukan masalah, karena biar dia diketahui dengan goloknya yang mungkin kata orang golok si Omas ya, dengan kain-kain merah. Ini sebenarnya simbol saja. Kita menyatakan bahwa Banten itu punya sesuatu yang kuat yang harus dijaga. Dengan bentuk badaknya, dengan kebudayaan Baduynya.
dengan kebudayaan Islamnya, segala macam ya, pusaka segala macam harus dijaga. Kalau kita sebagai orang kebudayaan, sebagai masyarakat Banten tidak menjaga, siapa lagi? Dan hanya nyebut-nyebut saja, tapi kita tidak paham sama sekali. Bahkan kalau ditanya pernah ke Baduy, enggak belum pernah. Kalau orang Banten, kan kasihan itu loh. Kalau misalnya ada apa tamu apa nanya kan, gimana sih Baduy itu, seperti apa sih acaranya apa aja, kita nggak tahu kan repot. Benar-benar. Nah, ini menarik, dari salah satu karya dari Pak Indra ini mungkin juga bisa menjadi multi tafsir juga nih Pak ya. Iya. Karena mungkin ada orang yang menganggap kayak, oh ini gambar badak Pakaian Baduy. berpakaian seperti jawara gitu. Iya, Apakah betul. jawara ini sudah mulai langka seperti badak gitu? Mungkin ada Bisa begitu, tafsir seperti Tafsir itu akan juga ditafsirkan ya. Iya. Tapi sebenarnya tafsir pribadi dari para penikmat itu sebenarnya sah-sah saja Pak ya. Boleh. Itu terserah mereka mempersepsikan. Iya. Tapi yang jelas saya sebagai perupa menganggap saya mempunyai tokoh artinya tokohnya si Banten ini, tokoh si Banten ini yang artinya dia ada. Iya. Dan dia punya kelebihan dan punya kekuatan yang harus dijaga. Itu aja intinya. Oke. Dengan badaknya, dengan budaya kebadunya, dengan pusaka-pusakanya, itu juga harus jadiin satu. Makanya digabung ini. Ada 3 prinsip, 3 unsur yang harus dijaga sampai sekarang. Iya. Termasuk keagamaannya, spiritualnya itu ada di situ. Oke, jadi dari satu lukisan ibaratnya ini merangkum banyak hal. Iya, jadiin satu. Benar. Iya. Itulah salah satu kekuatan dari seni lukis gitu ya. Apalagi mungkin seni lukis yang mungkin tadi disebut sama Pak Indra surrealis ya. Surrealis. Alam bawah sadar kebanyakan. Oke, Iya. jadi benar-benar fantasi. Fantasi. Gitu ya. Karena tidak ada yang seperti ini sebenarnya Iya. di dunia nyata. Cuman memang surrealis itu kan dasarnya memang harus bentuk yang realis, menguasai bentuk-bentuk realis Iya, kan. iya. Sehingga ketika dia menghayalkan atau mengimajinasikan sesuatu itu terasa seperti nyata. Oh, iya. Nah, itu dengan pencahayaan yang jelas segala macam kan, dia bisa Benar-benar. bentuk yang jelas. Jadi kita membayangkan itu seakan-akan benar-benar Ada, gitu. iya. Ya betul. Oke. Dari mungkin 70 karya Pak Indra yang nanti akan ditampilkan, ini prosesnya apakah semuanya sebenarnya kalau on the spot itu mungkin hari itu juga jadi? Apakah mungkin ada juga nih karya lukisan Pak Indra yang sebenarnya ini nggak bisa selesai dalam 1 hari gitu? Oh ada. Biasanya karya-karya drawing itu kan karena dia detail dan sangat-sangat detail, rumit kan ya. Nah itu bisa seminggu selesainya, bisa 2 minggu, bisa 4 hari. Tapi kalau sketsa biasa 1 hari selesai. 1 hari selesai. 1 hari, kemudian kita bisa dapat 4 lembar, 5 lembar simpan nanti gitu. Oke. Kalau Pak Indra sendiri sebenarnya lebih suka sketsa atau lukis drawing gitu ya? Mungkin pakai cat lukis gitu. Kalau lebih suka, saya lebih suka berwarna sebenarnya. Berwarna. Dan saya bisa bermain macam-macam dengan sangat bebas. Tapi kalau misalnya dengan ballpoint atau dengan tinta atau drawing dengan yang hitam putih itu saya agak terbatas menikmatinya. Walaupun saya semua suka sebenarnya, tapi saya lebih suka yang berwarna. Kalau eksplorasi saya bisa lebih luas. Ya, jadi pesannya lebih tersalurkan Betul. gitu ya. Kalau yang sketsa mungkin menggambarkan situasi saat itu, mendokumentasikan. Betul. Tapi kalau mungkin karya lukisnya ini benar-benar curahan hati dan pikiran gitu. Pikiran, pesan, mungkin kritikan segala macam. Oke, nah berarti kalau dari karya Pak Indra ini kan beberapa ini mungkin ibaratnya ada kritikan-kritikan juga mungkin terhadap sosial yang ada di Provinsi Banten. Apakah banyak juga karya-karya seperti itu yang nanti juga akan disampaikan, ditampilkan? Kalau kritik secara langsung sih tentang Banten tidak, tapi saya lebih ke peristiwa sehari-hari. Misalnya begini, ada salah satu drawing saya itu yang membicarakan tentang yang anak kecil diberi permen yang isinya narkoba. Iya. Itu sebenarnya sudah lama sudah saya buat karya itu, itu ternyata terjadi. Nah itu karya itu ada, jadi saya gambarkan seperti kalau kita di zaman kita tahun 90 zaman saya, ada permen yang dibentuk sama lidi, ditiup-tiup jadi kayak kupu-kupu. Nah itu kan masih dijual sekarang. Nah bayangannya seperti itu, orang menjanjikan memberi permen ke anak-anak dengan iming-iming yang
menarik tapi berbahaya buat anak-anak. Oke. Jadi narkoba tapi berupa permen. Iya. Nah makanya di gambar itu ada anak-anak kecil pada berkumpul di bawah, tapi di atas terbang permen-permen itu pada terbang mengarah ke mereka. Jadi menyerang mereka. Gitu. Jadi seperti gambaran bahayanya ibaratnya narkoba gitu ya, yang mudah menyerang anak-anak. Betul. Gitu. Dengan kamuflasenya sebagai permen, Benar-benar. itu agak berbahaya menurut saya. Jadi itu salah satu kekuatan dari lukis, Iya. ibaratnya seperti itu ya. Iya. Oke, berarti kalau Pak Indra sendiri berkarir dan juga berkarya ini sudah berapa lama sebenarnya? Saya mulai melukis itu tahun 88. Wow, Nah, 88. Dan memang ketika saya sekolah, saya sudah jurusan itu. Iya. Jadi saya 88 itu masuk sekolah seni rupa dulu di Sumatera itu. Jurusannya seni lukis, Iya. kebetulan. Nah, itu sekolahnya 4 tahun. Kemudian lulus tahun 92, lanjut lagi sekolah lagi ke Jogja. Sama jurusan. Jurusan. Mematangkan saja. Iya. Nah, itu. Jadi linear gitu Iya, ya. linear, betul, satu garis dia. Oke, dan sebenarnya kalau berbicara mengenai seniman dan juga karya seninya, seberapa penting pameran dilakukan oleh seorang seniman? Sangat penting. Artinya sangat penting itu pertama, dia bisa menunjukkan eksistensinya. Kemudian kedua, dia bisa berekreasi dengan karyanya. Ketika dia bisa melaporkan tentang apa yang dilakukannya ke masyarakat. Nah, kemudian dari situ masyarakat akan menilai siapa dia, apa yang dilakukannya seperti apa, positif atau negatif. Kemudian dia bisa menyebarkan apresiasi ke masyarakat, untuk mengajarkan masyarakat untuk berapresiasi terhadap karya seni, untuk yang berbakat, untuk anak yang punya keinginan mengembangkan seninya, itu bisa apresiasi, mereka belajar berapresiasi gitu. Dan sangat-sangat penting. Itu pentingnya seorang seniman itu membuat pameran tunggal sendiri ya. Betul. Oke, dan untuk di Banten sendiri sebenarnya pameran ini khususnya yang entah itu mungkin tunggal atau mungkin juga bersama, apakah sudah banyak atau sebenarnya banyak seniman di Banten membuat pameran tapi justru bukan di Banten, seperti apa kondisinya? Sebenarnya ada, memang dari periode 2019 itu agak sepi memang. Oke. Tapi saya dengan komunitas itu sempat mengadakan pameran berapa kali. Iya. Dari 2000, ya mungkin disebut tidak putus lah ya. Iya. Dari 2019 sampai 2022 terakhir itu pameran drawing nasional itu tetap kita buat. Jadi ada berapa kali pameran itu. Dan saya sempat selalu ngontak ke, masih tahu ke kawan-kawan informasi itu tetap. Jadi tidak kosong. Memang ada yang teman-teman pameran di luar ada, termasuk saya juga selain pameran di Banten juga pameran keluar. Dan tahun dari dari Desember sampai Mei itu saya berapa kali pameran di luar itu, di kota-kota lain, termasuk di Jogja, Jakarta. Jadi sebenarnya di Banten pun ini banyak seniman-seniman, termasuk Pak Indra juga menggelar pameran gitu. Jadi tidak pernah kosong gitu ya pameran seni ya. Betul. Oke. Dan untuk peminatnya sendiri, untuk penonton atau mungkin juga yang melihat pameran gitu, untuk di Banten situasinya seperti apa? Apakah sangat berbeda dengan mungkin di daerah-daerah yang kesenian ini sudah sangat melekat kepada masyarakat gitu, mungkin seperti Bandung, Yogyakarta gitu. Situasi di Banten seperti apa? Ya, kalau situasi di Banten khususnya di ibu kota provinsi ya memang nggak sesemarak di kota lain. Tapi cukuplah sebagai apresiasi sudah ada, tapi tidak terlalu semarak. Itu termasuk misalnya kalau dari segi buying ya, itu termasuk juga agak nggak terlalu seperti kota lain. Jadi ada gitu ya, tapi memang tidak sesemarak di kota lain gitu ya. Ini sebenarnya apa yang membedakan gitu masyarakatnya di Provinsi Banten dengan di kota-kota lain? Yang membedakannya mereka sudah berapresiasi dengan baik, itu aja. Kalau masyarakat Banten kan mungkin tidak semuanya, hanya sebagian orang. Tapi kalau di kota-kota kayak Jogja segala macam itu memang sudah jadi masyarakatnya. Mereka setiap hari ngeliat kayak gitu. Lihat musik, buat teater, pameran seni lukis, seni patung, masyarakat selalu disuguhi dan diapresiasi terus mereka, sehingga mereka menjadi paham dan menjadi sangat paham dengan kayak gitu, sangat mengerti. Mereka kalau ada apa kegiatan nonton, melihat, mengapresiasi, sehingga memang benar-benar hidup. Makanya kehidupan di kota lain itu memang lebih semarak. Tapi
dengan melihat kayak gitu kita tidak boleh berkecil hati. Iya. Tetap kita punya tanggung jawab untuk membangun Banten ini dari dalam. Benar-benar. Dengan cara kita, dengan semangat kita, dengan kemampuan kita. Iya. Dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Iya. Ya, kalau tidak begitu ya mati. Benar. Nah itu. Karena rasa cinta kita tadi ya. Iya. Gitu. Berarti untuk mengubah masyarakat Banten supaya bisa lebih mengapresiasi seni, berarti harus lebih digalakkan lagi, Betul, lebih rutin. dibanyakan lagi gitu Iya, ya. betul harus rutin. Atau ada upaya lain yang perlu dilakukan untuk bisa ibaratnya mengubah nih masyarakatnya supaya lebih apresiatif lagi terhadap seni, selain memperbanyak pameran, penampilan-penampilan seni di tempat umum, seperti apa lagi? Membentuk regenerasi baru. Oke. Di lingkungan pendidikan, dari mulai taman kanak-kanak Iya. sampai universitas. Sekarang ini saya tidak mengatakan saya lebih benar, tidak. Tapi yang saya lihat Iya. sekarang di Banten tuh ada namanya jurusan Sendera Tasik ya, di satu Oh, iya. universitas. Saya tidak sebutkan namanya. Tapi itu nggak ada kegiatan. Menurut saya tidak ada dengungnya dan tidak ada hasilnya. Dan kadang-kadang kita sebagai seniman tuh bergerak, apa sih yang bisa dilakukan? Kenapa tidak mengajak kita berkolaborasi? Kenapa mereka tidak bergerak expert dengan kesenian itu? Apakah sekedar kewajiban sebagai mahasiswa saja? Iya. Atau ada apa sehingga tidak ada dengungnya? Nah itu menurut saya secara pribadi merasanya sebagai suatu kesedihan. Iya, kok bisa begitu? Nah itu. Kalau mereka mau bergerak kita bisa bantu. Iya. Itu bisa bantu. Jadi pentingnya kesenian masuk ke dunia pendidikan juga. Betul. Gitu ya. Dan yang pastinya pelaku-pelaku seninya ini harus ada di dunia pendidikan juga. Betul. Dan kalau untuk sejauh ini keterlibatan seniman untuk berada di lingkungan pendidikan seperti apa? Apakah belum dirangkul ibaratnya atau seperti apa? Sebenarnya sudah, termasuk saya juga mengajarkan di SMA Negeri 1 Bandung. Saya selalu mencari potensi-potensi anak. Oke. Jadi perkembangan mereka seperti apa, ini berbakat atau enggak. Ketika mereka baru masuk, kita sudah melakukan survei. Ini ditandain, melihat pergerakannya seperti apa, nanti kita tandain. Nah, kita suruh kumpul, diberi arahan. Kalau mereka berminat untuk bergerak di kesenian, ayo bersama-sama kita ekskul, apa diarahkan, atau ikut kegiatan lomba. Tapi kita arahkan tetap. Kemudian selain itu mungkin di kegiatan di luar sekolah, kemudian di kegiatan pembelajaran itu sendiri. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Tetap kita butuh generasi itu butuh. Karena kita kan tidak selamanya ada di dunia. Benar. Kan? Iya. Pasti butuh yang ada yang tumbuh lagi, yang tumbuh lagi. Gitu. Oke, mungkin kalau berbicara mengenai regenerasi ini salah satu hal yang ibaratnya lumayan agak cukup sulit gitu ya. Karena mungkin banyak orang yang menganggap profesi sebagai seniman ini bukan sebagai profesi yang menjanjikan gitu. Apalagi ibaratnya gitu ya, ketika ditanya sama calon mertua gitu sebenarnya agak sulit gitu kalau mengaku sebagai seorang seniman. Nah sebenarnya untuk menjadi seorang seniman, apakah benar-benar bisa hidup dari karyanya, hanya dari berkarya? Menurut saya bisa. Di Banten? Iya, kalau di Banten agak sulit. Kita harus punya dua kaki. Jadi gini, maksudnya kita harus punya langkah satu yang bertahan di bidang yang lain, satu di bidang yang lain. Tetapi yang paling penting adalah komitmennya itu konsisten, ya. Walaupun kita berdiri pada pada dua kaki, tapi satunya tidak terjaga, maka akan juga tetap sulit. Jadi dua-duanya harus menunjang, harus membantu. Dia ada di bidang lain, tapi dia sendiri seorang kerja seni, dia harus bangunkan juga ini. Jadi berdirinya bersama. Nah itu sebagai tanggung jawab dia sebagai pekerja pemerintah mungkin atau pekerja swasta, tetap dia harus jalankan. Tapi tanggung jawab dia sebagai seniman juga harus tetap, sehingga dia tetap eksis, tetap menciptakan karya-karya baru sebagai persembahan untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi jangan sibuk kerja. Semua orang juga bekerja. Melukis juga bekerja. Benar. Iya, melukis bekerja, pematung bekerja. Teman-teman saya yang hanya berdiri pada satu kaki, mereka hidup kok. Malah kalau dibilang secara finansial mereka lebih berhasil dari saya. Mereka punya tanah yang luas, punya studio yang besar di Jogja itu, studio patung, studio lukis. Mereka sering keluar negeri. Jadi memang lingkungan juga membantu. Kemudian semangat kita sebagai pekerja seni itu harus memang dibangun terus. Jangan hanya
sok-sokan laganya gaya seperti seniman tapi karyanya nggak punya. Benar-benar. Kan siapa yang mau lihat? Siapa yang tahu kita bekerja seni? Iya. Nah itu. Jadi perlu dua-duanya seimbang lah, bekerja bekerja di sisi yang secara estetika juga dia tetap harus dibangun. Jadi bekerja dan juga berkarya harus seimbang. Betul, gitu. seimbang. Apalagi kalau di Banten ini masih benar-benar belum hidup dari karya. Iya, jadi kita berusaha hidupin karya itu, Iya. tapi nanti suatu waktu karya itu akan menghidupi kita juga. Oke. Walaupun cepat atau lambat, karena dia tidak seperti kita jual roti atau jual tempe goreng yang gorengan yang setiap hari langsung laku, tidak. Iya. Tapi ketika dia laku lumayan, Benar-benar. bisa 3 juta 4 juta itu biasa saja. Dalam tring langsung masuk. Iya. Benar. Saya rasakan ketika pameran 2014 pameran fotografi itu ya. Jadi dengan kawan-kawan wartawan di pendopo. Ya itu orang datang kalau memang dia suka, dia tuh datang berkali-kali. Oke. Namanya karya dijual enggak, berapa harganya. Padahal saya sedang tidak ada. Iya. Ya kawan-kawan wartawan nelpon, "Bang, katanya ada yang mau beli karya Abang. Berapa harganya?" Saya bilang segini, "Bisa nggak Abang kesini?" Saya bilang janjian aja sore saya ke pameran. Di sana ketemu orangnya. "Berapa Pak harga?" Dia kasih tuh harganya 5 juta. Ada berapa kan? Ada, saya bilang. Tapi maaf, karya tidak bisa diambil sekarang. Setelah selesai akan dikirimkan dibawa. Dia sepakat udah dikirim sama dia langsung, udah rekening langsung, MM banking. Jadi ya menjual karya seni tidak seperti kita jual makanan lah ya, bisa. Ada masa-masa, tapi kalau masa dia datang bisa beruntun. Jadi memang benar-benar harus berkarya terus gitu ya, Betul. tapi harus bisa bekerja juga. Betul. Dari hasil kerjanya itu untuk menghidupi karya. Ya karya dan hidupi keluarga kalau Iya, memang benar. bisa kan gitu. Jadi imbang, semuanya jalan. Ini juga akan bantu kita Iya. ketika ini tidak terlalu misalnya tidak terus stabil, ini akan membantu. Tetap nggak bisa karena saya ngerjakan mural, tetap saya ngerjakan kayak gitu. Itu salah satu bentuk ibaratnya menghidupi karya gitu ya. Betul. Karena karyanya masih belum Bergerak dua kaki Iya, tadi itu ya. tadi, ya. Benar-benar. Karena lingkungannya tidak mendukung Iya. sebenarnya, tidak terlalu menjanjikan. Ya. Khususnya untuk di Provinsi Banten Iya. tidak seperti di daerah-daerah di Yang kota lain ya. Iya, mereka bisa hidup dengan satu kaki Iya. istilahnya itu kan. Berarti bisa ke satu jalur aja. Iya. Kalau di Provinsi Banten kayaknya belum bisa. Masih belum ya. Agak sulit. Tapi mungkin optimis ke depannya bisa Harus seperti ada, itu. bisa. Harus ada. Iya. Tinggal bagaimana kita menanamkan apresiasi ke masyarakat, Iya. membantu bentuk generasi muda itu sehingga mereka punya apresiasi yang bagus. Karena anak yang sekarang mungkin 10 tahun lagi, yang sekarang SMA atau SMP atau SD, 10 tahun atau 15 tahun lagi mereka sudah dewasa. Iya. Mereka menjadi apa? Ketika punya wawasan yang bagus, mereka akan mengapresiasi. Mereka akan membeli, mereka akan membangun kesenian itu dengan cara mereka. Itu tugas kita sekarang, melatih dan membentuk itu. Iya, Nah, benar-benar. Iya. Jadi mengenalkan kepada generasi muda Betul. pentingnya kesenian, terus Betul. juga mereka juga harus dilibatkan di dunia seni itu lagi. Dia aja berapresiasi, nonton, melihat segala macam lah. Oke. Berarti memang lebih harus didekatkan lagi kesenian kepada dunia pendidikan. Betul. Harus terus digalakkan. Dan jangan kadang-kadang orang menganggap enteng, buat apa? Iya. Ya karena ketidakpahaman tadi. Sama seperti saya menghadapi orang tua saya dulu. Iya. Jadi saya tidak diizinkan untuk sekolah ke jurusan seni itu nggak boleh. Mau jadi apa? Iya. Nah itu. Nah jawaban menjadi apa itu karena bingung kita. Karena namanya baru mau memulai. Iya. Tapi karena ada keinginan yang keras tadi, memaksakan ngobrol lagi, akhirnya dibolehkan. Nah itu. Tuh. Nah hasilnya mulai terasa ketika saya SMA itu, ketika saya kelas 2 mulai order mulai nih, jadi mulai banyak yang pesen segala macam itu dari waktu sudah sekolah itu. Nah orang tua kan kalau kita dapat rezeki kita bagi sih, kalau orang tua mau segala macam. Dari mana uang ini? Oh ini ini buat ini. Iya. Lalu dapat lagi ini. Jadi oh iya ternyata memang ini ada hasilnya, memang menghasilkan gitu orang tua. Sehingga ketika saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi,
itu baru di ACC itu diperbolehkan. Oke. Jadi mungkin permasalahan yang dialami Pak Indra juga ini masih tetap bertahan sampai sekarang gitu ya. Masih banyak orang tua yang mungkin menganggap kalau ketika anaknya ingin fokus di dunia seni gitu ya, tidak memberikan izin atau lampu hijau gitu karena dianggap kurang cerah masa depannya ya. Sebenarnya pesan-pesan untuk orang tua gitu ketika punya anak-anak yang ibaratnya ini punya passion di dunia kesenian. Kalau saya pesan untuk orang-orang tua yang ada di sekitar Banten, di mana mereka mendengarkan acara ini, ketika anaknya punya bakat, biarkan mereka mengalir arahkan. Karena kita tidak tahu nasib mereka di masa depan. Dan namanya bakat itu adalah anugerah, tidak semua orang punya. Nah, bakat itu bisa dikembangkan menjadi sebuah passion, menjadi sebuah pendapatan. Nah, kalau orang tua mendukung, anak itu kan jalannya lancar. Tapi kalau setengah hati nganggap bahwa orang tua paling benar dan menganggap bahwa menurut orang tua, kalau orang tuanya dokter, anak jadi dokter itu kan bahaya sebenarnya. Secara psikologis ganggu kejiwaan. Gitu. Biarkan mereka mengalir. Karena yang ngatur rezeki bukan orang tua. Ngatur rezeki itu Allah kan. Anak dibentuknya untuk dijadikan diri mereka sendiri, jangan dijadikan kita. Oke, jadi itu pentingnya support orang tua gitu ya. Betul. Jangan ibaratnya terlalu mengekang Betul. Iya. Yang penting mereka tidak salah jalan aja. Nah, itu. Oke, dan untuk saat ini kan ibaratnya kondisi untuk seniman di Provinsi Banten, dukungan-dukungan khususnya mungkin dari pemerintah sudah sejauh mana untuk bisa mungkin seniman bisa hidup dari karya-karyanya. Kalau diharapkan untuk hidup dari karya-karya dari atas apresiasi pemerintah, tidak bisa diharapkan 100%. Oke. Tapi ada, tapi tidak 100% ya. Tapi ada, walaupun kecil itu ada. Tetap pemerintah tetap ada perhatian. Cuman dengan cara-cara yang berbeda. Itu aja. Ada. Ada ya. Jadi ada. Cuma tidak besar. Tidak besar ya. Mungkin ada harapan, mungkin lebih bisa mendukung ekosistem keseniannya lagi. Ya itu sangat diharapkan ya, semoga pemerintah, masyarakat mendukung ekosistem kesenian tetap bergerak sehingga apa? Memang dunia kesenian itu hidup. Dan orang bisa berapresiasi dan bisa menghasilkan dengan karya seni itu. Dan kemudian karya seni itu akan nanti melahirkan rasa yang apresiasi yang tinggi. Sehingga orang punya sikap lembut, sikap sopan dengan kesenian itu, mereka bisa dari sana bisa belajar. Yang namanya ego itu hilang. Itu. Tapi kalau tidak ada kesenian dalam diri mereka atau apresiasi seni dalam diri mereka, maka akan timbul karakter yang namanya semau gue kan, terserah saya, sok jago segala macam itu muncul. Ya contohnya sekarang dalam dunia game. Anak-anak rusak akhlaknya sifatnya karena game. Omongannya segala macam binatang disebut. Nah itu yang ditakutkan. Tapi kalau mereka punya keterampilan yang lain, itu mungkin bisa mengurangi, ya, bukan menghilangkan tapi mengurangi setidaknya. Nanti lama-lama juga hilang. Gitu. Oke, jadi itu ibaratnya untuk generasi mudanya sangat positif ya. Oke, menarik kalau berbicara ngomongin soal kesenian ini bisa panjang banget. Betul. Gitu ya. Tapi mungkin terakhir nih Pak Indra, sebenarnya apa harapannya untuk masyarakat atau mungkin juga generasi muda dan juga pemerintah supaya lebih bisa mengapresiasi kesenian-kesenian yang ada juga, dan yang pastinya ketika ada penampilan kesenian dan juga pameran seni ini bisa hadir untuk mengapresiasi. Seperti apa pesan dan juga harapannya? Pesan harapan saya pertama untuk masyarakat dulu. Masyarakat ketika ada kesenian silakan datang. Ya, silakan datang, nonton, jangan takut, bayar nggak bayar jangan takut. Kemudian untuk pemerintah silakan berapresiasi dan mengapresiasi karya-karya yang ditampilkan oleh para seniman sebagai pemangku kebijakan. Kemudian ajak anak-anak atau murid kita, anak-anak kita untuk berapresiasi juga, sehingga mereka nanti punya jiwa seni yang baik, sehingga mereka punya penghargaan yang baik terhadap kesenian itu sendiri, supaya di Banten ini dunia seninya menjadi hidup ya, dan bisa menghidupkan. Gitu saja. Oke, siap. Terima kasih Pak Indra sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan kita pada siang hari ini ngomongin soal kesenian. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada siang hari ini bisa lebih menghidupkan lagi
kesenian yang ada di Provinsi Banten, dan salah satunya yaitu bisa menghadiri pamerannya Pak Indra nanti Ya, tanggal 2 tanggal September 2 sampai tanggal 30 September kalau tidak ada halangan. 2 sampai 30 September Ya. di Balai Budaya Budaya Pandeglang. Silakan datang dari sore hari. Iya, pembukanya jam 4 sore. Jam hari 4 Sabtu sore ya. itu. Oke. Selanjutnya mulai jam 9 pagi. Oke, siap. Jadi silakan datang untuk mengapresiasi seni, yang pastinya pameran seni karya Pak Indra Kusuma dengan judulnya Catatan Kaki, ya Pak ya. Itu bisa hadir, datang ke sana, mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Indra, boleh. ya, untuk bertukar pikiran, menanyakan tentang karya-karyanya seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak Indra, Sama-sama. sukses selalu untuk pamerannya, Terima kasih. dan kita tunggu nanti kesuksesan dari pamerannya seperti Amin. apa. Amin. Itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Pak Indra Kusuma, seniman Banten yang nanti akan menggelar pameran tunggal berjudul Catatan Kaki di Balai Budaya Pandeglang. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Akhir kata, saya Bian Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang JJ.